Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Solviani Eberintoni, saya Administrator Kesehatan di Puskesmas Ilacenge, Dinas Kesehatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya merupakan peserta Latsar 2026, Angkatan 272, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2. Sebelum memasuki Agenda 2, saya sudah mengikuti proses pembelajaran melalui MOC dan e-learning. Dalam pembelajaran tersebut, saya mempelajari berbagai materi, yaitu wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilainya, ASN berakhlak, analisis isu kontemporer, smart ASN, manajemen ASN, dan habituasi. Seluruh materi ini memberikan dasar pemahaman yang baik bagi saya tentang peran dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Memasuki pembelajaran Agenda 2 ini, fokus utama kami adalah mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN, khususnya penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja. Dalam proses ini, kami tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga kami diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam menghadapi isu kontemporer yang sebelumnya sudah kami analisis. Proses pembelajaran dilakukan secara mandiri dan juga secara kelompok, sehingga kami dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, pendapat, serta memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari. ASN berakhlak itu sendiri merupakan core value atau nilai dasar bagi aparatur negeri sipil yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas pelayanan publik, pemerintah, dan pembangunan. ASN berakhlak bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, berorientasi pelayanan, serta mendorong terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan kinerja. Nilai-nilai dalam ASN berakhlak itu adalah: yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN harus mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Contohnya, melayani pasien di puskesmas dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan latar belakang, memberikan informasi dengan jelas kepada pasien, contohnya pasien BPJS. Terus yang ketiga, tidak mempersulit proses administrasi. Yang kedua adalah accountable. Accountable itu adalah setiap tindakan dan keputusan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Contohnya, dalam penginputan data pasien sesuai dengan kondisi yang real, tidak melakukan manipulasi data pelayanan, serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, kompeten. Kompeten itu terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. Contohnya, mengikuti pelatihan atau webinar kesehatan, belajar menggunakan aplikasi seperti Picker, dan memahami SOP pelayanan dengan baik. Yang keempat, harmonis. Dalam harmonis ini menjaga hubungan baik dan saling menghargai antara rekan kerja maupun masyarakat. Contohnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan latar belakang pasien. Saling membantu antar petugas puskesmas, berkomunikasi dengan sopan dan santun. Yang kelima, loyal. Loyal, setia kepada negara, pemerintah, dan organisasi, serta menjaga nama baik instansi. Contohnya, mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku, menjaga rahasia jabatan, serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Yang keenam, adaptif. Adaptif ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Contohnya, cepat belajar sistem digital, pelayanan kesehatan. Berikut, mampu bekerja dalam situasi darurat dan perubahan kebijakan. Dan yang terakhir, terbuka terhadap inovasi pelayanan. Dan yang terakhir itu 7, yaitu kolaboratif.
Kolaboratif di sini adalah mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya bekerja sama dengan tenaga medis lainnya dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Dan yang berikut, berkoordinasi dengan instansi lain atau terlibat dalam kegiatan lintas sektor. Jadi ASN berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan pedoman perilaku yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek penerapan ASN. Penerapan nilai-nilai ASN ini akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan berintegritas. Dalam pembelajaran agenda 2 ini, saya juga mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah banyaknya materi yang harus dipahami dalam waktu yang terbatas. Selain itu juga saya sempat mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak secara nyata di lapangan. Kendala lainnya adalah dalam mengatur waktu antar kegiatan belajar dan pekerjaan serta dalam diskusi kelompok yang terkadang terdapat perbedaan pendapat. Namun demikian saya berusaha mengatasinya kendala tersebut dengan berbagai cara seperti mengulangi kembali materi yang telah diberikan secara emosi dan e-learning, mencatat poin-poin penting, serta aktif berdiskusi dengan teman kelompok. Saya juga mencoba mengaitkan materi pembelajaran tersebut dengan pengalaman kerja yang nyata di lapangan pekerjaan sehingga pemahaman saya menjadi lebih konkret dan mudah diterapkan. Kesan saya terhadap pengajar yaitu Pak Greg, beliau menyampaikan materi dengan sangat jelas, sistematis, dan juga sangat mudah dipahami. Selain itu juga beliau mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif sehingga kami sebagai peserta menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebagai pesan saya berharap kedepannya pembelajaran dapat lebih banyak disertai dengan contoh-contoh yang nyata di lapangan, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak itu di dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian pengalaman saya selama mengikuti agenda 2 ini. Besar harapan saya agar nilai-nilai yang telah saya pelajari dapat saya terapkan dengan konsisten dalam menjalankan tugas sebagai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Shalom.